Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Jadi jangan hutan diganti sama pohon sawit, saudara, jangan. Ada yang bilang Habib kan masih sama-sama pohon, Habib kan masih sama-sama ada daunnya. Bedanya di mana? Akarnya, saudara. Nah, jangan lupa sayuran juga pohon. Ada pohon bayam, ada pohon kangkung, tapi nggak bisa nahan bumi, saudara. Nah, jadi jangan nanti saudara ada mengatakan gak apa-apa ini hutan kita tebas, nanti kita ganti sama pohon sayuran. Nggak bisa. Kalau lahan ini semua digunduli, nanti air tidak bisa ditahan di gunung, semua akan turun ke bawah. Akhirnya gunungnya longsor, yang di lembahnya banjir, ya kawan. Karena pohon-pohon seperti ini, satu, dia bisa mencegah longsor. Nah, tanah nggak dibawa lari sama air, ya kawan. Dua, di bawah tanah dia bisa menahan air. Nah, jadi sumber air kita nanti bisa lebih banyak. Nah, kalau pohon kerasnya dihilangkan, ya sudah, musibah, bala, banjir di mana-mana. Tolong tadabbur alam tahun ini jangan di lokasi-lokasi yang rawan. Karena belakangan ini, karena intensitas hujan luar biasa, curah hujan begitu banyak dari tanggal 1 Ramadan kemarin, saudara, kita tahu di daerah Bogor ini khususnya banyak tanah yang longsor. Bahkan banyak daerah yang banjir. Biasanya banjir itu cuma dikirim ke Jakarta sama Bekasi atau daerah di bawah. Tapi kali ini hatta puncaknya ikut banjir, ya Pak. Nah, jadi di puncak itu ada lembah-lembah di Cisarua, di mana tempat itu semua banyak yang terkena banjir. Nah, tapi kalau Megamendung yang banjir, pesantren kita nih banjir, ya Jakarta tenggelam. Nah, ini udah tinggi banget nih, 1000 berapa? Ya, 1300, 1200 dari permukaan laut. Jadi daerah kita nih udah tinggi betul, tapi di daerah seperti kita ini harus dijaga juga. Jangan ada penggundulan hutan, harus banyak-banyak kita menanam pohon-pohon keras. Karena kalau lahan ini semua digunduli, nanti air tidak bisa ditahan di gunung, semua akan turun ke bawah. Akhirnya gunungnya longsor, yang di lembahnya banjir, ya Pak. Dari awal saya dan keluarga mendirikan pondok pesantren ini, saudara, kita kasih nama pesantren alam dan agrokultural. Itu salah satu tujuannya, selain pendidikan tentunya, selain urusan dakwah, agama dan lain sebagainya, adalah reboisasi hutan. Kita melakukan penghijauan. Nah, kalau santri-santri lihat dari pintu pos 2 sampai ke masjid ini, itu kiri kanan ada pohon Afrika tinggi-tinggi, lihat gak? Nah, itu yang nanam santri di tahun 2013 dan 2014. Nah, jadi santri-santri senior itu pada saat sanlat begini. Nah, jadi begitu sore mereka nanam semua, nanam pohon sepanjang-panjangnya sampai di bawah daerah makam syuhada, di bawah sekali kita lihat itu ada pohon-pohon berderet, itu pohon-pohon Afrika. Itu semua yang nanam santri, ditanam 12 tahun yang lalu. Enggak 12, kita 2013, sekarang 2005, 11 tahun yang lalu. Nah, ini Kiai Asep ngalami nih, Kiai Asep Sofyan ngalami. Jadi santri kita giring, saudara, baik yang disanlat maupun yang bukan sanlat, untuk menanam sampai ke blok B, blok C, blok D. Nah, jadi kalau santri nemu yang ada pohon-pohon Afrika di luar hutan, kalau pohon Afrika di hutan itu alami, itu hutan punya, bukan kita tanam. Memang sudah umurnya sudah puluhan, bahkan ada yang ratusan tahun. Tapi pohon Afrika di lingkungan lahan MS dulu kita tanam lebih dari 10.000 pohon. 10.000 pohon.
Jadi kalau lihat di sepanjang jalan, oh ini ada pohon-pohon Afrika nih. Pohon Afrika tuh yang pohonnya tinggi tuh. Tinggi, di atasnya baru ada daunnya ya kawan. Nah kenapa dulu kita tanam pohon Afrika? Karena pohon Afrika ini satu, dia pohon keras. Dan akarnya itu bisa menahan air, saudara. Nah sehingga kita harapkan kalau makin banyak pohon keras yang kita tanam di lahan ini, kita makin mudah untuk bikin sumur-sumur galian, untuk mencari air buat santri. Tapi sayang, target kita belum tercapai. Target pondok pesantren adalah di lahan ini kita menanam 100.000 pohon keras. Nah kita waktu itu baru nanam 10.000. Dan gak disangka ternyata 10.000 udah jadi sekarang. Besar-besar itu pohon. Saudara, dan nanti 10 tahun akan datang dia punya dia punya badan atau batang daripada pohonnya akan lebih besar lagi. Seperti yang ada di hutan. Dan saya sesalkan kita gagal menanam pohon bau-bau. Nah, ada satu pohon betul-betul dari negeri Afrika namanya pohon bau-bau. Dulu kita tanam di sini ada 3 atau 4 pohon. Pohon itu batangnya saja bisa buat rumah. Maksudnya buat rumah itu batangnya aja diameternya bisa 10 meter. Jadi kalau kembali 10 meter ke sana 10 meter, dalamnya kita korek jadi rumah ya. Jadi rumah. Nah makanya di Afrika boleh silakan buka YouTube, tulis saja pohon bau-bau di Afrika. Di hutan-hutan Afrika banyak orang-orang Afrika di pedalaman yang menjadikan pohon bau-bau menjadi rumah mereka. Mereka bikin jadi rumah tingkat, yang di bawah dibikin ruangan untuk terima tamu, di atasnya bikin ruangan buat tidur dia di dalam pohon. Nah, bukan pohon ditebang, kayunya dibikin rumah, bukan, saudara. Nah, tapi pohonnya itu sendiri yang dijadikan rumah. Nah dulu saya tanam di sini di lapangan satu di dekat lapangan futsal kita juga dulu satu, tapi sayang beberapa pohon tersebut sulit itu dicari, itu pohon langka. Nah, kita akan coba cari lagi untuk bisa kita tanam di lahan markas syariat. Karena pohon-pohon seperti ini satu, dia bisa mencegah longsor. Nah, tanah nggak dibawa lari sama air ya kawan. 2, di bawah tanah dia bisa menahan air. Nah, jadi sumber air kita nanti bisa lebih banyak. Itu sudah kita lakukan sejak tahun 2013. Jadi salah satu tujuan pendirian Pondok Pesantren Alam dan Agrokultural Markas Syariat selain di bidang dakwah dan di bidang agama adalah juga di bidang lingkungan hidup. Ya, kawan. Nah, begitu saya minta kepada pengurus MS, begitu juga para santri yang akan datang, supaya nanti kalau ada tambahan materi untuk reboisasi hutan, untuk penanaman kembali pohon-pohon keras, semua bisa dilibatkan dan itu bisa dijadikan materi wajib untuk penilaian para santri. Insya Allah. Kalau pohon sayuran tuh nggak bisa nahan tanah, nggak bisa. Kalau pohon sayuran kita tanam itu dia nggak nahan tanah, dia juga nggak nahan air. Nah makanya kalau orang di sini kita para petani kalau mereka nanam sayuran seperti pohon cabai, tomat, kentang, kita minta ada tumpang sarinya. Nah tumpang sarinya itu umpamanya di tengahnya kita tanam pohon alpukat yang akarnya bagus. Pohon alpukat termasuk pohon keras. Atau kita tanam pohon cengkeh. Nah pohon cengkeh itu juga termasuk pohon keras. Nah jadi kita di gunung ini sebetulnya lebih butuh pohon keras. Nah, karena ini lahan rawan longsor. Tapi bukan berarti perkebunan nggak boleh, bagus perkebunan. Cuman antara pohon-pohon keras tadi kita buat perkebunannya. Insya Allah. Nah sekarang lihat aja santri apa yang terjadi di Jakarta, apa yang terjadi di Bekasi. Bekasi tenggelam, Kerawang juga tenggelam. Masya Allah, nggak pernah terjadi. Sudah selama ini Bekasi seperti itu. Biasanya banjir Jakarta aja. Sekarang bukan Jakarta aja, sekitar Jakarta ikut banjir di mana-mana. Nah, kenapa? Karena memang banyak lahan-lahan di wilayah puncak ini yang sudah digunduli. Nah, yang sudah digunduli, ya jadi villa, ya jadi tempat wisata, tapi dengan menebang pohon-pohon keras. Padahal bisa kita buat taman wisata tanpa menghilangkan pohon keras, saudara. Nah kalau pohon kerasnya dihilangkan, ya sudah, musibah, bala, banjir di mana-mana. Nah itulah sekedar informasi yang saya sampaikan. Jadi supaya kalau santri lihat dari mulai pos 3 sampai dari mulai pos 2 sampai pos 3
sampai ke makam, sampai ke bawah, di pinggiran, sampai ke masjid, sampai ke blok C. Anda lihat pohon-pohon keras begitu banyak, ada ratusan yang tumbuh besar-besar, itu ditanam oleh santri markas syariat. Nah, jadi jasa mereka tuh pahalanya bukan kecil tuh. Jadi pohon-pohon itu berkembang, ada burung yang makan, ada binatang yang makan buahnya, ada hewan-hewan yang menikmati itu pohon-pohon sebagai tempat tinggalnya, sebagai tempat sarangnya, sebagai tempat beranak pinak keturunannya, sebagai makanan buah-buahnya dimakan oleh burung-burung. Saudara, semua saudara yang menanamnya, yang merawatnya, yang memeliharanya, semua dapat pahala. Alhamdulillah. Nah, begitu juga pohon-pohon alpukat, kalau dilihat dulu depan ini, depan setiap saung ada pohon kita tanam, nggak ada yang nunggu. Sisa satu. Apa tuh? Damar. Damar ada di samping-samping jalan mau ke makam. Ya, damar itu, damar juga santri yang tanam. Di samping daripada persaungan santri itu ada pohon-pohon damar. Pohon damar itu di hutan segini-segini batangnya, besar-besar. Jadi dulu kita tanam pohon yang namanya Afrika, pohon damar. Kita tanam semua. Di dekat santri juga ada pohon-pohon damar. Itu yang tanam bukan orang lain. Yang tanam santri-santri markas syariat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru kita akan mulai lagi mencanangkan Ki Asep untuk mengejar bagaimana menanam 100.000 pohon keras tercapai di seluruh lahan MS tanpa menghilangkan perkebunan yang hasilnya manfaat buat guru maupun buat santri. Perkebunan tetap jalan, tapi pohon-pohon besar kita perbanyak supaya tidak terjadi longsor, insya Allah. Nah, mudah-mudahan kalau nanti para santri ikut nanam, udah lulus dari sini, pulang ke kampungnya, punya pesantren, jadi ustadz, begitu datang kemari jadi hutan semua ini lahan. Nah, paling tidak tahu, oh ini kita yang nanam dulu nih, oh ini kita nih dulu yang pelihara nih, ini dulu kita nih yang apa namanya, yang rame-rame, yaitu menumbuhkannya. Mudah-mudahan semua dapat pahalanya, amin.